Banyak orang yang nggak bisa mencapai goal yang dia sudah set ke dirinya sendiri, entah itu resolusi tahunan ataupun goal jangka panjang. Jadi di awal tahun dia menggebu-gebu, dia bilang di akhir tahun dia akan mencapai A, B, C, D, E, terus dalam jangka panjang dia akan mencapai A, B, C, D, E, tapi dia menggebu-gebunya cuma 3 minggu, karena habis Happy New Year. Kemudian tiba-tiba dia lupa dengan semuanya, tiba-tiba sudah akhir tahun lagi. Dia bikin komitmen baru lagi. Nah, kamu kayak begini nggak? Coba kamu renungin. Awal tahun lalu, kamu ada set resolusi nggak yang akan kamu capai di akhir tahun? Kemudian yang dicapai itu berapa persen? Coba kamu tulis di kolom komentar. Ya, saya yakin kebanyakan dari kamu ini pasti tidak mencapai resolusi yang sudah kamu set untuk diri kamu sendiri. Karena ini juga ada satu survei yang pernah dijalankan oleh universitas di Amerika ya. Jadi dia mengambil satu sampling, dia melihat orang-orang yang set resolusi tahunan itu ada berapa persen sih yang bisa mencapai resolusi tahunan tersebut. Ternyata hanya 8%. Jadi mayoritas orang ya sampai dengan 92% itu rata-rata tidak mencapai goal yang dia sudah tetapkan. Nah, kalau kamu adalah salah satu orang ini yang selalu set resolusi di awal tahun tapi di akhir tahunnya tidak terjadi apa-apa, kamu perlu untuk mendengarkan video ini ya, karena saya akan sharing caranya saya, strategi yang saya lakukan untuk bisa mencapai resolusi tahunan yang kita sudah set untuk diri sendiri. Jadi intinya itu ada 4 pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada diri kamu sendiri. Yang pertama adalah, kamu ini siapa? Identitas diri kamu ini harus jelas dulu yang paling pertama. Identitas itu yang akan memaksa kamu melakukan apa di dalam hidup kamu. Kamu belum mencapai goal kamu karena kamu belum berubah secara identitas. Kamu coba bayangin misalnya ada seorang aktor yang badannya bagus, yang dimana dia main film, dapat role di dalam banyak film karena dia punya badan bagus, dia punya kebiasaan olahraga, makan sehat. Nah dia kalau misalnya disuruh untuk makan makanan yang kotor, disuruh untuk tidak olahraga, itu susah. Karena itu di luar dari kebiasaan dia yang dia sudah lakukan. Identitasnya dia adalah seorang aktor dengan badan yang bagus. Kalau dia harus setiap hari makan KFC, rusakin badannya dia, atau misalnya tiap hari dia harus minum minuman yang manis, itu dia harus mendorong diri dia susah keluar dari kebiasaan dia yang olahraga rutin, makannya makan sehat. Sama juga dengan seorang CEO dari perusahaan besar yang sangat sukses, dia sudah terbiasa bangun pagi, terus dia ada rutinitas olahraga, baca buku, baca berita, dia pergi ke kantor, meeting, ngomongin strategi. Tiba-tiba dia harus keluar dari yang dia sudah lakukan dalam keseharian. Jadi misalnya kita suruh dia bangunnya siang jam 12. Terus gak usah ngomongin strategi perusahaan, ngecekin aja kerjaan manajernya, micromanage setiap hari. Itu nggak bisa karena dia sudah tahu identitas dia adalah seorang CEO perusahaan besar yang dimana melekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia sudah lakukan. Nah, jadi kamu harus tahu dulu identitas kamu ini apa. Ini butuh perenungan memang, kamu coret-coret aja. Misalnya kamu adalah seorang profesional sukses ya di bidang marketing yang nantinya akan menjadi direktur marketing dan kamu punya badan yang sangat sehat dan fit. Nah berarti nanti segala sesuatu yang kamu lakukan akan ditempelkan dengan identitas ini. Memang untuk merubah identitas dari kamu yang sekarang ke identitas yang baru itu akan butuh waktu. Karena kamu harus setiap malam pikirin terus. Kamu setiap saat pada saat ingin mengambil keputusan, ya pada saat ingin menunda segala sesuatu, kamu harus ingat lagi, kamu ini identitasnya apa. Selama kamu punya identitas belum berubah, itu akan sulit sekali untuk mengubah hal-hal yang kamu lakukan dalam keseharian. Ya hidup seseorang itu bisa sama terus karena dia melakukan hal yang sama terus dalam kesehariannya. Satu-satunya cara yang paling bisa secara drastis mengubah yang dilakukan oleh orang tersebut adalah mengubah identitasnya. Sebagai selingan, kalau kamu ingin belajar bisnis, kamu bisa cek aplikasi Growin yang saya sedang bangun. Itu di dalamnya ada ribuan ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Bisa konsultasi tertulis dan ada bootcamp dari nol di berbagai bidang. Kemudian yang kedua adalah, kamu yakin nggak kamu bisa? Ini sangat penting sekali. Jadi, kalau kamu sudah punya satu goal, entah itu goal jangka panjang ataupun resolusi tahunan, kamu harus yakin di dalam diri kamu. Banyak orang yang dia bilang, oke, goalnya gue pengen punya 1 miliar di akhir tahun. Gue yakin. Tapi di dalam hati kecilnya dia ngerasa, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya ini goalnya gila deh. Keluarga gue aja nggak ada yang punya 1 miliar. Gitu. Jadi kamu harus bisa di dalamnya. Itu kamu yakin banget bahwa itu akan tercapai. Karena kalau misalnya kamu
nggak yakin, kamu nggak berpikiran positif, siapa lagi yang akan menggantikan itu untuk kamu? Gitu. Dan itu yang akan menjadi motor penggeraknya kamu juga untuk konsisten dan juga disiplin mengejar goal yang sudah kamu tetapkan. Kamu kalau bisa sampai di tahap delusional. Ya, orang-orang yang punya bisnis yang besar seperti Steve Jobs ataupun Elon Musk yang bisa bikin roket yang bisa dipakai berulang, itu mereka pada saat di awal menetapkan dia punya goal, itu pasti sampai di titik delusional juga. Orang-orang di sekitarnya bilang, gila nih orang, nggak mungkin ya punya goal kayak gitu bisa dicapai. Dia punya target 20 tahun, mana mungkin bikin roket yang bisa dipakai ulang. Kamu harus sampai di tahap itu. Kamu yakin banget diri kamu itu bisa. Di dalam itu benar-benar sangat positif perasaannya, sangat benar-benar yakin. Karena itu yang akan menjadi motor penggeraknya kamu. Dan kamu harus buang jauh-jauh dogma dari orang-orang sekitar, terutama orang tua. Kadang kan orang tua itu suka ngomong ke anaknya ya, didoktrin gitu ya. Oh, kamu itu dari keluarga miskin, kamu itu bodoh, nggak mungkin bisa kamu melakukan ini, nggak mungkin kamu bisa bisnis karena background kamu bukan pebisnis. Hanya karena orang di sekitar kamu gagal, bukan berarti kamu pasti gagal. Hanya karena orang di sekitar kamu nggak bisa, bukan berarti kamu nggak bisa. Jadi kamu, kalau misalnya memang dikelilingi orang-orang yang seperti itu, kamu harus bisa cuci otak kamu. Caranya gimana? Sekarang kita di online sudah banyak informasi yang positif dan bagus, jadi kita bisa cuci otak kita. Yang penting kita luangin banyak waktu secara sadar, masukin info-info yang positif. Misalnya apa? Nonton cerita pebisnis di Netflix, atau di YouTube dengerin podcast tentang edukasi. Atau misalnya setiap kali ada waktu kosong, jangan pernah setel lagu-lagu yang sedih. Saya kan sudah pernah cerita ya, kalau misalnya kita dengerin lagu yang melo-melo terus, yang sedih, motivasi kita yang tadinya membara itu lama-lama bisa mengecil. Gitu. Jadi kita harus usahakan kalau memang kita juga lagi berjuang, dengerin lagu yang positif, yang bangkitin semangat. Kamu luangin satu hari, cari lagu-lagunya, karena setiap orang pasti beda-beda. Cari sampai sekitar 20-30 lagu yang setiap kali kamu denger, kamu semangat. Nah, lagu itu yang kamu ulang-ulang terus, supaya kamu terbakar terus. Dan satu lagi cara supaya kamu bisa benar-benar yakin dengan goal yang kamu sudah tetapkan untuk diri kamu adalah jangan berpikir detailnya dulu. Kamu mikirnya kamu maunya apa dulu. Dan kamu yakin kamu bisa capai itu. Nggak usah mikirin detailnya dulu. Pertama-tama harus seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pertanyaan yang menurut saya juga cukup penting untuk ditanyakan ke diri sendiri, yaitu kamu punya rencana apa? Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan. Semua itu ada caranya. Kamu aja yang belum terpikirkan. Saya ulang lagi ya. Semua itu ada caranya. Kamu aja yang belum terpikirkan. Maka terkadang kamu bisa bilang, nggak mungkin. Nggak bisa. Ya, misalnya ada orang bilang, oke, saya baru umur 20. Di umur 30 saya pengen punya 1 triliun. Nah ini kan satu goal. Dia sudah yakin nih, pasti bisa dapat 1 triliun karena punya waktu 10 tahun. Terus dia buat rencana. Dia pikirin secara logika gimana ya? Oke, berarti investasi yang kali 10 deh. Berarti 100 miliar kali 10, 1 triliun. Harus kumpulin 100 miliar. Gimana cara dapetin 100 miliar? Oke, jual kelas atau jual komunitas. Oke, berarti harus jualan komunitas yang harganya misalnya 20 juta. 20 juta dikali 5.000 dapat 100 miliar. Harus usahakan itu terjadi, dapat 100 miliar, taruh di Bitcoin. Di Bitcoin kali 10 jadi 1 triliun. Misalnya, ini hanyalah sebuah permisalan dari membuat sebuah perencanaan. Jadi ketika kamu bisa membayangkan rencananya sampai detail, sampai sekarang kamu harus lakukan apa, itu bisa benar-benar terjadi. Goal kamu akan tercapai. Tapi kalau misalnya kamu nggak pikirin rencananya, kamu cuma bilang, oke, 10 tahun lagi pengen punya 1 triliun. Yakin. Setiap hari seperti itu ya. Tahun ke tahun kamu cuma yakin doang. Nggak ada rencananya, nggak ada yang kamu jalankan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Jangan kamu berharap tiba-tiba ada orang datang kasih kamu 1 triliun. Itu adalah hal yang salah. Kamu harus ingat bahwa kalau jalannya nggak kelihatan, kamu nggak akan sampai ke tujuannya kamu. Ya kamu harus ada perkiraan dulu jalannya kira-kira seperti apa nih menuju tujuannya kamu. Ya ini penting banget karena banyak orang yang dia cuma berhenti di set goalnya. Rencananya nggak dia buat. Dan kalau kamu pengen bisa membayangkan jalannya kira-kira seperti apa, kamu harus banyak baca buku, kamu harus banyak ketemu orang yang sudah mencapai goalnya kamu harus banyak dengerin podcast yang terkait dengan pencapaian goalnya kamu. Itu sepanjang jalan nanti lama-lama kamu akan terbayangkan jalan jelasnya itu seperti apa. Di awal mungkin akan buram, tapi lama-lama akan menjadi jelas.
Oh ya, sebagai selingan lagi, bagi kamu yang ingin tahu progres bisnis saya secara rutin, ya dari keluh kesahnya seperti apa, kemudian insight-nya apa yang sedang saya kerjakan, itu kamu bisa cek membership di YouTube saya. Jadi kamu join jadi member, di situ ada video-video yang dimana saya update progres bisnis saya secara rutin. Nah kemudian pertanyaan terakhir yang harus kamu tanyakan adalah, kamu review terus nggak? Kamu punya perjalanan menuju goalnya kamu. Ini juga penting. Sepanjang jalan, kamu boleh ngerubah cara jalannya kamu menuju goal kamu, tapi jangan merubah goalnya kamu. Misalnya kamu bilang 1 triliun dalam 10 tahun. Kamu sudah yakin banget. Ya udah, kamu jadiin itu targetnya kamu. Dan sepanjang perjalanan, nanti kamu review. Misalnya sudah jalan 3 bulan. Waduh, ini target tahun ke-1 nggak bakal kecapai nih kalau 3 bulan cuman kayak gini. Apa yang harus dirubah? Itu harus dilakukan sesering mungkin. Kalau saya pribadi setiap akhir minggu, 1 minggu sekali saya review ke diri saya sendiri. Yang harus saya rubah apa, yang harus saya lakukan apa, yang harus saya koreksi apa. Saya juga baca buku banyak banget. 1 bulan saya bisa baca 5-6 buku. Saya juga dengerin podcast edukasi di Indonesia dan juga di luar Indonesia, itu banyak sekali. Ya supaya saya referensi berpikirnya itu bertambah. Supaya saya bisa meraba-raba jalannya saya ini yang paling oke tuh yang seperti apa. Karena kalau misalnya kamu nggak review jalannya kamu, itu ibaratnya kamu ada di tengah hutan, kamu kesasar, kamu pengen keluar, kamu jalan aja ngasal, tapi kamu nggak berhenti, kamu nggak cek kompasnya kamu, dan kamu nggak lihat petanya lagi. Bisa-bisa kamu udah jalan 10 tahun, 20 tahun, kamu tetap di dalam hutan itu. Kamu lihat aja perusahaan besar yang ada di luar ya, di Indonesia ataupun di luar negeri, itu mereka melakukan best practice-nya. Jadi mereka punya target 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan setiap 3 bulan mereka melakukan review. Apa yang harus dilakukan? Ya, tahun depan punya target ini bisa dinaikin lagi nggak? Karena tahun ini kayaknya targetnya sudah tercapai. Mereka melakukan itu. Dan menurut saya itu adalah best practice yang kita juga bisa terapkan pada diri kita sebagai pribadi. Dan kamu harus ingat ya, jalan itu di awal pasti burem. Kamu bilang, Pak, saya nggak tahu, Pak. Ini goalnya saya pengen 1 triliun dalam 10 tahun misalnya. Jalannya burem, Pak, saya nggak tahu. Itu ilmu kamu masih kurang. Kamu kurang banyak referensi. Nggak apa-apa. Kamu kira-kira dulu dari apa yang kamu tahu, caranya seperti apa. Nanti pada saat kamu jalan, berseiring dengan bertambahnya ilmunya kamu akan kebayang kira-kira koreksinya harus seperti apa. Tapi kamu harus konsisten untuk review terus, karena banyak orang yang lupa untuk review. Nah, jadi kira-kira ini adalah 4 pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada diri kamu, supaya kamu bisa mencapai goal di dalam hidup kamu. Kamu ini siapa? Kamu yakin bisa atau enggak di dalam dirinya kamu? Kemudian kamu punya rencana apa? Dan kamu review terus enggak? Tanyakan ini berulang-ulang. Saya yakin kamu akan bisa mencapai targetnya kamu. Tapi ingat ya, yang saya sampaikan di sini tidak akan memberikan perubahan pada diri kamu kalau tidak diimplementasikan. Jadi kamu harus implementasikan.